Salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Lebih dahulu kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, sahabat firman Tuhan yang terkasih, hari ini Rabu tanggal 8 Maret, firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Demikian bunyinya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian, adapun judul daripada renungan ini adalah merendahkan hati dan memuliakan Tuhan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, menjadi yang terbesar di antara yang besar, ini adalah sesuatu hal yang amat sulit dikerjakan. Bagi orang yang berlomba-lomba ingin mendapatkan sebuah ketenaran, sebuah popularitas, maka dia akan mencoba itu. Walaupun itu amat sulit dilakukan. Tetapi yang kedua, menjadi besar di antara yang kecil. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan ini. Tidak jarang kita memperhatikan keadaan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang yang berlomba untuk menjadi besar dengan melihat orang yang kecil. Berada di tengah-tengah komunitas yang kecil yang tidak memiliki apa-apa. Dan kalau dia berjumpa dengan orang yang ternyata sama dirasa hebatnya, besarnya dengan dia, pasti agar dia menjadi tetap besar, dia bisa saja memperlakukan orang lain dengan merendahkan harkat dan martabat, merendahkan diri mereka agar dia tetap menjadi lebih besar. Inilah sebuah realita kehidupan yang sedang banyak dan marak terjadi di tengah-tengah kehidupan saat ini. Orang-orang tidak mau tahu lagi dengan kehidupan sesamanya. Ketika mereka dengan antusias berlomba-lomba untuk meraih sebuah kebesaran itu, sehingga dia tidak peduli, dia tidak menghiraukan lagi akan perasaan dan hati daripada orang lain. Tetapi yang kita lihat daripada firman ini adalah bagaimana agar kita menjadi kecil, tetapi biarlah Tuhan, biarlah Yesus, biarlah Dia yang semakin besar. Bagaimana hal ini melatih diri kita untuk mencoba merendahkan diri.
dan memperkenankan Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Sahabatku yang terkasih, Yohanes Pembaptis di dalam renungan ini adalah teladan di dalam kerendahan hati. Itu yang kita temukan di dalam isi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Hal ini ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya-tanya tentang siapakah Yesus itu. Murid-murid daripada Yohanes Pembaptis melihat bahwa Yesus dibaptis oleh guru mereka, oleh rabi mereka. Dan kemudian mereka juga melihat orang-orang datang kepada Yesus. Barangkali di sini para murid-murid mencoba membandingkan antara Yesus dan guru mereka. Lalu apa yang kita temukan? Sebuah keputusan dan tindakan yang amat terpuji daripada Yohanes Pembaptis, bahwa dia tidak memakai kesempatan itu untuk membesarkan dirinya. Dia tidak memakai kesempatan itu untuk mencari popularitas dalam hidupnya. Tetapi dia tetap menyadari bahwa dia tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Yesus yang telah datang kepadanya. Sehingga dia berkata, "Ia, Yesus, harus makin besar, tetapi aku atau Yohanes Pembaptis semakin kecil." Saudara-saudaraku sekalian, apakah yang dapat kita renungkan daripada firman ini? Yang pertama, bahwa pernyataan daripada Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kita sekalian agar mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Agar tidak ada di antara kita yang meninggikan atau menyombongkan diri karena apapun, baik dengan apa yang dimiliki atau melalui apa yang dilakukan. Ini sangat baik sekali. Jikalau kita berbuat sesuatu, biarlah itu sebagai sebuah gerakan sebagaimana Kristus telah memanggil kita, bukan dengan embel-embel dan maksud lain. Kalau memang Kristus mengutus kita untuk berbuat baik, biarlah itu tergerak dari hati kita yang terdalam, sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kita, bukan malah meninggikan diri atau menyombongkan diri karena itu semua. Yang kedua, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Artinya di sini, ambisi kehidupan kita bukanlah ambisi yang hanya untuk membesarkan diri kita. Tetapi kekuatan kita, semangat kita, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan adalah membuat nama Tuhan yang dipermuliakan. Sekalipun ada banyak capaian, kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan ini, bagaimanakah agar di dalamnya kita juga melihat ada prakarsa Tuhan yang lebih besar, bukan diri kita. Kalau diri kita ini tentu tidak memiliki daya dan kekuatan apa-apa, tetapi karena Tuhan Yesus yang telah menyertai, maka di sanalah memampukan kita untuk melakukan segalanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa kita harus menyadari dan mengakui bahwa apa yang kita punya, yang kita miliki, yang kita lakukan, bukan untuk dibanding-bandingkan. Bukan untuk dibanding-bandingkan dengan sesama. Bukan. Apalagi jikalau untuk dibanding-bandingkan dengan Tuhan, itu salah besar. Tetapi perbuatlah dari apa yang bisa kita kerjakan. Perbuatlah dari bagaimana kita melakukannya yang sebaik-baiknya di hadapan Tuhan.
Dan selebihnya itu adalah peranan Tuhan yang mendatangkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini. Maka untuk itu saudara-saudaraku sekalian, mari kita merendahkan hati dan marilah kita memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih kepadamu atas segala rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan mengingatkan kami agar Engkau di dalam Yesus yang semakin besar dan kami semakin kecil. Agar kami bukan bersaing, berlomba-lomba untuk menyombongkan diri, untuk mencari popularitas di dalam kehidupan ini, untuk mendapat pujian daripada orang-orang lain. Tetapi biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat itu sebagai bentuk cinta kasih kami terhadap Engkau. Dan itu masih butuh lebih lagi yang hendak kami kerjakan jikalau kami memperhadapkan akan besarnya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami lewat firman-Mu ini untuk bersama-sama saling merendahkan hati, bertekun di dalam apa yang kami kerjakan, berupaya dengan segala kekuatan yang Engkau berikan, dan kami percaya segala yang terbaik, hasil apa yang telah Tuhan tetapkan, Tuhan juga telah menyediakan dan memberikannya di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi semangat, motivasi kepada kami untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.